Ya, dibanding 4 debat sebelumnya, debat kelima sekaligus pamungkas yang berlangsung kemarin malam terasa lebih adem tanpa saling serang. Alih-alih melemparkan kritik, tiap paslon justru banyak setuju dengan gagasan lawan dan justru menambahkan ide maupun gagasan. Lalu bagaimana respons warganet di media sosial terkait debat terakhir ini? Kita akan bahas bersama Rustika Herlambang dari Indonesia Indikator yang telah hadir di studio CNN Indonesia. Mbak Tika, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Kita ketemu lagi bahas tentang framing media sosial karena agak beda, Mbak. 4 debat kemarin lebih panas, ini kok terasa lebih datar gitu ya. Nah itulah, jadi kita bisa mengatakan bahwa netizen boleh berharap tapi capres yang menentukan. Capres yang menentukan. Kita akan lihat ya, Mbak. Betul. Ya, pertama dari kontestasi debat. Di sini jadi saya mungkin Mbak? Bisa jelaskan dari awal bahwa ternyata debat kemarin itu mendapatkan atensi netizen yang sangat luar biasa. Dari kemarin jam 6 sore sampai tadi jam 12 siang sudah ada 528.660 postingan. Wow. Engagementnya 3,9 juta. Jumlah akunnya 138.567. Itu dan datanya dari jam berapa, sorry Mbak? Dari kemarin jam 6 sore, sampai hari ini jam 12 siang. Baik, siap. Artinya itu menunjukkan bahwa sebenarnya atensi netizen itu terhadap debat ini luar biasa. Dan ini adalah salah satu jumlah akun terbanyak dibandingkan dengan akun-akun sebelumnya. Oke, nah kemudian pastikan netizen itu ternyata salah satu ekspresi yang dimunculkan oleh netizen itu adalah surprise. Oke. Karena ternyata dari 10 isu terbesar bahkan itu menyatakan bahwa kenapa sih debat ini tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Mereka mengharapkan bahwa ini adalah sebuah debat yang pamungkas. Artinya ini adalah pertaruhan terakhir mereka dan mereka tuh beranggapan dan berharap gitu ketiga capresnya tuh keluar dengan sesuatu yang mengejutkan gitu. Dan betul saudara-saudara, mengejutkan karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena adem-adem aja. Karena adem-adem, bukan berarti netizen kena prank kan? Betul, bukan berarti netizen kena prank. Tapi kalau kita lihat kan memang netizen itu suka sesuatu yang kontroversial, suka yang bombastis. Tapi tadi malam ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Bisa kita lihat bagaimana tanggapan dan juga postingan, Mbak. Di sini dipimpin oleh capres nomor urut 01 ya, Anies Baswedan. Anies Baswedan, ini angkanya sekitar 2.200.000. Betul sekali. Kemudian disusul oleh Prabowo dengan hampir sama juga 2.072.000 dan juga disusul oleh Ganjar. Nah, tapi sebenarnya di sini kita melihat bahwa ini kan time frame-nya dari kemarin sore sampai hari ini ya gitu. Nah, terus kemudian kita lihat dong gitu seperti apa sih sentimen netizen terhadap ketiga debat ini. Apakah yang besar harus berarti positif gitu kan? Nah, kita akan buka di slide berikutnya yang kita akan dengan lihat sentimen yang jadi kita melihat bahwa ini kan sentimen engagement. Tapi kalau kita lihat dari sisi postingan gitu, jadi sentimen negatif yang ditujukan kepada Anies itu ada 20,8%. Berarti yang negatif ada 20,8%. Kemudian Prabowo ada 51,71%. Wow, 0,7 ya. Betul, iya. Ini adalah 18,7%. 18,7%. Bagaimana kenapa sekarang Prabowo sangat tinggi angka betul sekali. negatif? Pasti kan ada pertanyaan, kenapa gap antara postingan yang sifatnya negatif yang ditujukan kepada Prabowo itu jauh sekali hasilnya dengan engagement. Nah, artinya apa? Bahwa kemarin pada saat debat itu netizen merasa kecewa juga dengan Prabowo karena tampilannya tidak maksimal gitu. Kemudian juga mereka menganggap kok Prabowo setuju saja gitu. Jadi beberapa hal, terus kemudian juga ada beberapa blunder yang dianggap atau statement yang dianggap oleh netizen itu tidak pas. Misalnya soal disabilitas gitu, kemudian soal pendidikan dan sebagainya. Dan itu perempuan juga kemarin sempat dibahas. Betul, perempuan juga. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya netizen itu memberikan framing negatif kepada Prabowo gitu. Nah, tetapi kan kita bicara soal sentimen engagement ya. Engagementnya tuh berasal dari 5 platform di media sosial. Nah, oleh karena itu ternyata kalau kita bedah gitu, netizen itu kan dia terbagi atas TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan kemudian Twitter. Ternyata sentimen yang terbesar ini berasal dari platform Twitter. Sementara engagement terbesar itu berasal dari platformnya TikTok. Nah, menarik. TikTok yang bicara soal Prabowo adalah TikTok yang berarti atau menyatakan dukungan dia kepada Prabowo.
Baik. Prabowo yang sangat negarawan, Prabowo yang cukup bagus, Prabowo yang mau merangkul, terutama di closing statementnya. Itu adalah engagement terbesar terkait Prabowo. Kenapa akhirnya sentimen negatifnya tuh hanya kecil? Karena apa? TikTokers nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya sangat terlalu teknis gitu ya, atau ya seperti itu gitu. Berarti kalau kita bisa bilang antara X atau Twitter dengan TikTok ini sangat beda sekali sentimennya terhadap capres nomor urut 2. Betul sekali. Jadi kalau kita buka nanti ya misalnya terkait sama platform gitu ya, platform TikTok gitu. Ternyata platform TikTok itu 50% itu adalah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan itu memberikan sentimen yang paling positif gitu. Nah, kemudian kalau di platform Instagram itu terbanyak kepada Ganjar. Oke, justru terbanyak kepada Ganjar. Betul. Ini adalah IG ya. Gitu. IG, yang ini TikTok. Nah, Anies itu adalah Twitter platform yang terbanyak. Ini yang paling mendukung. Betul, semuanya beda-beda gitu. Ternyata beda-beda ya, gitu. Dan ketiganya ini sebenarnya pasarnya berbeda-beda. Kecuali TikTok sama IG itu hampir sama ya gitu. Twitter itu dia sifatnya lebih politis gitu. TikTok dia sifatnya tuh lebih ringan gitu, hiburan, menyenangkan gitu. Sisi-sisi sentuhan emosional seperti itu. IG itu lebih banyak menceritakan peristiwa-peristiwa pada saat debat dan kemudian dia memberikan penjelasan apa sih perbedaan antara stunting sama gizi buruk misalnya gitu. Nah, kemudian ternyata statement-statement itu terbanyak IG itu angkatnya dari Ganjar. Baik, jadi lebih informatif. Betul kalau yang sekali. IG ini ya, TikTok lebih tidak suka kerusuhan, Twitter ini lebih kritis. Kurang lebih karakternya seperti itu. Mbak Tika, kita lanjut ke slide yang juga ini sangat menarik, isu terbesarnya. Ada stunting, dokter pendidikan, kecewa debat dan juga closing statement. Bagaimana Mbak menjelaskan ini? Jadi yang di sini itu adalah jumlah postingan. Nah, jumlah postingan itu memang terbanyak berasal dari platformnya Twitter. Tapi kita bicara soal engagement, itu kebanyakan berasal dari IG dan TikTok. Gitu. Nah, stunting itu merupakan salah satu isu yang paling banyak mendapatkan reaksi netizen. Karena apa? Stunting, gizi buruk itu kan sesuatu yang dekat sama mereka. Jadi ketika dia bicara terkait sama stunting itu netizen itu dengan mudah menyampaikan gitu. Dan mereka memberikan apresiasi kalau soal stunting adalah kepada Ganjar gitu. Baik. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan dokter. Di sini. Betul sekali. Nah, terkait sama dokter itu ternyata netizen itu kadang-kadang salah fokus ya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo dan kemudian direspon oleh Anies gitu kan. Nah, terus netizen juga melihat soal dokter terawan ada di situ. Dan terkait sama kesehatan dan lain sebagainya. Tapi isu terkait sama dokter dan kesehatan ternyata Anies mendapatkan apresiasi oleh netizen gitu. Oh gitu. Betul. Padahal kemarin kalau kita lihat untuk di opening statement ini yang paling banyak mention tentang dokter itu adalah 02 ya, Prabowo Subianto. Betul sekali, tapi ternyata apresiasi netizen gitu ya, itu lebih ke ke Anies Baswedan. Baik, oke. Di sini ada pendidikan juga Mbak. Betul sekali. Jadi terkait sama pendidikan itu adalah bahwa terkait sama sekolah dan lain-lain, tapi juga menyangkut terkait sama ITB sebenarnya. Tapi ini ada ITB di bawah, paling bawah ya. Tapi di situ bahwa secara pendidikan secara keseluruhan netizen memberikan apresiasi gitu. Jadi rencana-rencana untuk pembuatan berbagai macam visi misi itu. Baik Mbak, ini yang menarik juga kecewa debat dan juga closing statement. Gimana Mbak di sini Mbak? Jadi kalau kecewa debat itu adalah salah satu isu yang dia itu muncul sejak awal. Jadi kalau kita buka dari sisi emotionnya, itu emotion terbesar itu adalah surprise. Karena loh kok nggak ada serangan ya gitu. Loh kenapa kok debatnya berlangsung dengan adem tentrem gitu datar, ya. Betul sekali sini, ya. Gitu. Jadi itu yang membuat mereka tuh sangat kecewa gitu. Kenapa sih kok situasi debat yang kan netizen sudah berharap besar gitu ya karena debat terakhir gitu. Ternyata mengecewakan mereka dan ini disampaikan gitu. Kenapa ya Anies tiba-tiba sangat manis? Nah itu betul-betul salah satu isu yang gitu. Terus kenapa Pak Prabowo nggak berani seperti biasa gitu? Kenapa gimmicknya sepi? Itu juga termasuk. Bahkan ada yang bilang ini seperti kerja kelompok karena semua setuju saja diskusi ya Mbak. Iya, betul. Nah, terakhir Mbak kita bahas kemudian closing terkait statement sama ini. Closing statement. Nah ternyata closing statement itu masing-masing orang itu punya pendekatan yang berbeda gitu. Jadi misalnya kepada Anies gitu misalnya dia diangkat terkait dengan sesuatu yang menyentuh sisi emosional terutama pada kata-kata yang terakhir gitu. Juga pada Ganjar
dan juga pada Prabowo gitu. Nah, Prabowo diangkat karena dia minta maaf. Nah, itu semua memang paling banyak itu ada di platform TikTok gitu, terkait sama minta maafnya gitu. Nah, sebenarnya ada juga terkait sama isu disabilitas, itu juga pada saat debat itu sempat ramai juga. Tapi ya akhirnya netizen itu memberikan kritik itu. Disabilitas kok disandingkan dengan sesuatu yang dianggap tidak normal gitu. Tapi ini berarti isu terbesarnya di semua platform atau di platform tertentu saja, Mbak? Nah, jadi terkait sama closing statement itu memang paling banyak itu ada di wilayah TikTok. Jadi kalau misalnya tentang Anies itu dia yang paling dianggap adalah negara yang menyayangi, yang welas asih, memperjuangkan keadilan. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi negara yang tidak berdagang dengan rakyat itu adalah sesuatu gitu. Nah, kalau Ganjar itu lebih pada mendalami pesannya pesan Pak Jokowi terkait dengan tips memilih pemimpin. Nah, kemudian kalau yang Prabowo adalah dianggap netizen closingnya tuh membuat netizen tuh menangis. Terharu, nah, ini betul terharu karena Pak Prabowo minta maaf, yang salah mereka tapi Prabowo tuh kok minta maaf gitu. Kemudian juga disusul oleh dukungan-dukungan para pendukung yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah bagian dari sikap yang rendah hati. Nah, itu semua memang paling banyak di TikTok. Ini menarik sekali karena dari sosial media terlihat banyak unsur psikologisnya juga ternyata ya. Oke Mbak, ini adalah platform medsos debat. Ada Twitter, TikTok, IG, YouTube dan juga Facebook. Ini luar biasa Twitter dan TikTok ya. Nah, kenapa hari ini kan kita biasanya selalu menemukan kalau satu hari pasca debat itu pasti kan platformnya TikTok kan gitu. Nah, tapi ternyata hari ini masih tetap Twitter walaupun terpautnya sedikit gitu. Secara jumlah postingan memang Twitter paling banyak. TikTok itu sedikit banget, tapi lihat engagementnya kan tinggi sekali, hampir sama gitu dengan itu gitu. Dan itu menunjukkan bahwa platform TikTok adalah salah satu platform yang masih tetap digemari oleh netizen ketika bicara soal pemilu dan terutama debat. Dan powerful juga ya Mbak? Dan powerful sekali. Dan di TikTok itu selalu mengambil sisi-sisi angle yang positif terhadap sebuah debat. Dan juga mereka mengambil sisi-sisi emosional dari sebuah debat lebih peristiwa. Jadi memang kadang-kadang para akademisi menganggap misalnya gitu, kenapa sih kok TikTok ini dia seolah-olah membelokkan isu yang harusnya isunya ini kan sangat krusial gitu, tapi dibelokkan menjadi sesuatu yang sifatnya emosional, menangis dan sebagainya. Tapi yang juga menjadi pertanyaan saya Mbak, kenapa di sini kalau kita lihat secara tanggapannya ini hampir mirip, tapi postingannya ini dalam ribuan atau ribuan juga. Dalam ribuan ya? Ini cuman ini enggak, dia hanya 7.575. Oh hanya 7.000. Sedikit Kenapa sekali. Sangat sedikit Mbak? Kenapa ada ketimpangan yang luar biasa? Betul sekali. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan di Twitter itu kemudian direspon, tetapi responnya tuh tidak sebanyak ketika orang larinya ke TikTok. Di Twitter itu yang kita lihat bahwa isu-isunya tuh sebenarnya adalah isu-isu yang sifatnya politis sekali gitu. Yang tadi kan kita lihat semua terkait sama pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Jadi sesuatu yang menarik hati mereka aja yang diangkat gitu. Nah, di TikTok gitu. Nah, sementara kalau di Twitter tuh enggak gitu. Nah, kalau misalnya di Instagram itu lebih beda lagi. Jadi karakter Instagram itu dia lebih banyak mengambil dari postingan dari akun-akun media dan juga akun-akun influencer yang mereka tuh menjelaskan tentang visi misi. Dan kemudian direspon oleh netizen gitu. Baik. Nah, kita akan lanjut ke postingan selanjutnya nih, Mbak. Ini adalah perbincangan dari tema debatnya ya. Kita kalau tadi isu besar keseluruhan ya. Kalau tadi isu besar ada yang agak keluar dari tema debat. Nah, ini semua tentang tema debat. Bagaimana expose dan juga engagement. Nah, jadi itu sebenarnya ini rata-rata tuh hampir mirip ya gitu. Karena apa yang disebutkan di yang terbesar kesejahteraan sosial ternyata engagementnya juga hampir sama gitu. Nah, walaupun secara sosial itu secara jumlah ini paling besar, ini juga paling besar gitu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa secara ini hampir sama gitu. Nah, kebanyakan ini masuknya di Twitter, jadi tidak begitu engagement itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan tadi isu-isu TikTok tadi. Ini berarti tapi ada beda juga ya expose-nya teknologi informasi di sini di expose dia di nomor 1, 2, 3, 4, 5 sementara ini yang paling bawah ya. Jadi tidak banyak mendapat atensi netizen. Tidak banyak mendapatkan engagement atau atensi. Ini menarik sekali. Kita lanjut Mbak untuk ke perhatian netizen pada setiap capres terhadap
tema debat. Nah, ini kita lihat satu-satu respon netizen gitu ya terhadap setiap tema debat ini. Siapa sih yang mendapatkan tanggapan terbanyak. Ini lepas dari positif dan negatif ya gitu. Jadi misalnya kalau bicara soal inklusi gitu ya, misalnya Ganjar ternyata lebih banyak gitu. Teknologi informasi balik lagi ke sini gitu. Karena dia sebenarnya saling apa namanya? Ya namanya netizen kan, dia nganggap dia selalu mengambil hal-hal yang potongan-potongan menarik yang dia tahu langsung aja dimasukin gitu. Kemudian kalau kebudayaan gitu paling banyak Anies karena ada soal Menteri Kebudayaan. Betul. Nah gitu. Kemudian soal SDM misalnya itu Prabowo, karena Prabowo lebih banyak soal saya akan mengirim SDM, saya akan Nina itu masuk ke wilayahnya Prabowo walaupun secara ini hampir berimbang gitu. Oke. Kesehatan Anies juga lebih banyak gitu, kesejahteraan juga Anies lebih banyak. Nah kenapa Anies lebih banyak? Karena memang secara jumlah postingan juga Anies mendapatkan postingan paling banyak gitu. Jadi kubu Anies itu ketika sudah menjelang debat itu sudah pemanasan gitu. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah percakapan tadi kan kita lihat gitu gap antara kubu pendukung Anies dengan Prabowo dan dengan Ganjar jauh sekali. Oke, jadi dari data ini sebenarnya kita juga bisa melihat ya Mbak, wrap up atau rangkuman dari debat kemarin dan concern dari masing-masing paslon ini seperti apa dari mulai Anies, Prabowo, Ganjar. Nah ini dari netizen yang sudah mulai akan menetapkan pilihan ini bisa sangat bermanfaat ya Mbak Tika. Betul sekali. Nah jadi kalau misalnya kita buka tadi kan, jadi setiap platform itu kan selalu punya kayak semacam tempatnya masing-masing gitu ya. Kalau di Twitter itu memang tempatnya adalah Anies Baswedan gitu ya. Jadi kalau dalam jejaring percakapan social network itu ada 29,7% sebenarnya netizen organik. Nah netizen ini ternyata lebih mengapresiasi kepada Anies. Gitu. Nah sementara Anies sendiri gitu ya jejaring percakapannya dia itu ada sekitar 24%. Kemudian Ganjar ada 8,83%, Prabowo ada 13,28%. Itu kalau wilayah Twitter gitu kan. Nah, kenapa klaster netizen netral itu bicara soal apa sih yang disorotin? Nah, terkait sama bansos, kemudian juga menganggap bahwa Prabowo kurang memahami problem ini gitu. Jadi itu lebih sangat lebih politis gitulah. Terus juga soal sign language yang dilakukan oleh Anies. Oh iya, itu juga mendapat sentimen positif ya dari netizen ya. Gitu. Baik Mbak Tika terakhir, ini kan kita melihat data-datanya tadi juga sebenarnya kalau kita bilang datanya ini bisa merepresentasikan debat kemarin yang sudah kita bahas di awal cukup datar, adem ayem, ada yang bilang kerja kelompok. Nah, Anda melihatnya seperti apa bagi netizen yang masih swing voters? Apakah debat ini bisa jadi salah satu masukan untuk menentukan pilihan atau justru malah makin bingung karena tidak bisa mengkritisi? Nah, kebetulan kami kan melakukan melihat bagaimana fenomena swing voter di media sosial ya gitu. Nah, biasanya itu rata-rata keingintahuan atau netizen yang dia tuh non kubu itu tuh di atas 30%, 30 sampai 39%. Itu yang non kubu ya? Yang non kubu gitu kan melihat itu. Tapi baru kali ini dia hanya sekitar 20%. Oh turun? Turun banyak sekali gitu. Karena mungkin dianggap debatnya tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Ya bagaimanapun debat itu mungkin bagi netizen ada unsur hiburannya juga. Betul sekali. Gitu kan. Jadi yang dicari kok nggak ada gitu. Iya, apalagi 4 debat sebelumnya ini sangat panas dan sangat ramai. Tapi apapun itu alasannya kita berharap juga semoga swing voters ini segera bisa menentukan pilihan dan juga tidak golput pasti di tanggal 14 Februari. Itu adalah salah satu harapan terbesar netizen. Ya itu dia, kita juga berharap bersama ya Mbak Tika ya. Terima kasih banyak Mbak Tika atas informasinya. Semoga nanti kita bisa bahas-bahas yang lain lagi dan kita tunggu nanti ya apakah ini nanti akan sesuai dengan hasil di 14 Februari ya. Terima kasih Mbak Tika, selamat sore. Terima kasih.